Siapa ya? Pan? Topan? Episode selanjutnya, Topan dan arwah Pak RT. Setelah pemakaman yang penuh tanda tanya, suasana kampung masih mencekam. Banyak warga mulai curiga bahwa kematian Pak RT bukan karena masuk angin biasa. Isu-isu miring menyebar cepat, apalagi setelah beberapa warga mengaku melihat sosok mirip Pak RT berkeliaran malam-malam di sekitar rumah lamanya. Topan, yang berusaha tenang, mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia didatangi arwah Pak RT yang terus mengucapkan satu kalimat, "KTP belum lengkap." Sementara itu, Dewi semakin ketakutan, merasa ada yang mengawasi dari dalam rumah setiap malam. Kemunculan warga baru yang misterius menambah ketegangan. Ia pindah tepat sehari sebelum Pak RT meninggal, dan belum sekalipun melapor ke ketua RT baru. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa fotokopi KTP-nya jadi begitu penting? Di akhir episode, saat Topan mencoba menelusuri, Topan berjalan cepat menuju tempat fotokopi. Tapi sejak keluar dari rumah, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu-lampu jalanan seperti berkedip tak beraturan. Saat melewati gang sempit di belakang, Pan? Topan? Topan berhenti. Suara itu lirih, berat, dan sangat familiar. "Siapa?" teriaknya sambil menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun, di sudut gang yang gelap, sesosok bayangan berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian seperti yang biasa dipakai Pak RT semasa hidup. "Pan, kamu harus bantu saya." Topan mundur beberapa langkah, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. "Pak? Pak RT?" Sosok itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah rumah kosong di ujung gang, yang sudah lama tak ditinggali siapa-siapa. Kebenarannya ada di sana, katanya, lalu menghilang begitu saja seperti kabut tertiup angin. Topan terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Ia sadar, ini bukan sekadar firasat atau omongan orang. Ada yang tidak beres dengan kematian Pak RT. "Demi lu, Pak. Kalau emang ada yang lu mau sampaikan, gua bakal cari tahu." Topan pun berjalan perlahan. Suara petir menggelegar. Situasi ini menggambarkan suasana misterius dan emosional yang mulai berubah dari duka biasa menjadi sebuah potensi thriller supranatural. Awalnya, kematian Pak RT dianggap wajar, tapi makin lama, berbagai petunjuk, dari keraguan warga, gumaman tentang penganiayaan, sampai munculnya arwah Pak RT, membangun ketegangan bahwa kematiannya menyimpan rahasia kelam. Kehadiran arwah Pak RT sebagai sosok yang ingin mengungkapkan kebenaran menambah dimensi moral dan spiritual pada cerita, seolah arwahnya belum tenang karena ada ketidakadilan. Ini memunculkan dua konflik utama, konflik luar, misteri penyebab kematian, dan konflik dalam, keraguan dan ketakutan para karakter, terutama Topan. Topan yang awalnya hanya warga biasa kini menjadi penyambung lidah arwah, yang bisa membuka jalan untuk penyelidikan lebih dalam. Ini berpotensi besar untuk dikembangkan jadi drama misteri dengan elemen sosial dan spiritual khas budaya lokal. Berani menyelidiki kebenaran di balik kematian seseorang bukanlah hal mudah, apalagi kalau melibatkan hal-hal yang tak terlihat. Tapi justru disitulah nilai keberanian dan ketulusan diuji. Motivasi buat Topan, dan juga kamu kadang, kebenaran tersembunyi di balik ketakutan dan desas-desus. Tapi kalau kamu diam, ketidakadilan akan terus hidup. Kalau kamu melangkah, walau takut, kamu bukan cuma membela yang sudah tiada, kamu juga melindungi yang masih hidup dari nasib yang sama. Jangan takut kalau belum tahu semuanya. Langkah kecil pertama sudah cukup untuk membuka pintu kebenaran. Karena keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap maju meski takut.